Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kasa ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa ala dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassahum min baini hamlati syar'i bi mazidit tasrif wa ta'zim. Asyhadu an la ilaha illallah walladzi an'amana bi ni'matil iman wa ahdana bi hidayatil Qur'an wa aslamana bi dinil Islam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dzunubal abdi wa lam yakun lahu amalun yukaffiruha ibtalahu bil hazan liyukaffiruha anhu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Ini kalau nggak salah yang ketiga Mas Jia meminta saya mengisi di pengajian Malsin, dan yang ketiga itu baru bisa saya penuhi karena beberapa kali ada bersamaan dengan jadwal yang lain. Dan dilalah itu bahasa Arab loh. Zilallah, zi kepunyaan Allah, Allah. Dilallahnya. Sore hari ini saya juga enggak sehat gitu. Saya batuk-batuk. Untung tadi sholatnya hanya sekali batuknya. Biasanya sampai 6 kali, 7 kali, 8 kali begitu dan seterusnya. Insya Allah selama ngaji ini panjenengan tidak ada yang ngantuk. Insya Allah nggak ada yang ngantuk. Sebab kalau ada yang ngantuk saya akan batuk. Dan batuknya ada di mic keras banget itu. Ya, saya coba, dicoba batuknya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, judul kajian kita ini adalah Allah menyayang semua manusia. Allah itu menyayang semua manusia. Siapa yang dihidupkan, dia disayang oleh Allah. Kalau begitu Allah sayang dengan orang kafir? Iya. Kalau begitu Allah sayang dengan orang yang tidak salat? Iya. Dalam beberapa ayat yang kita bisa melihat contohnya di dalam surat Al-Isra. Kita lihat surat Al-Isra ayat ke 15, 16, 17, nah, ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul ajilata ajjalna. Siapa yang menginginkan kenikmatan hanya di dunia, kami berikan. Lahu fiha ma nasya. Bagi mereka kami berikan sesuai dengan kehendak kami. Liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannam. Kan ada orang yang berpikirnya itu hanya harta, hanya dunia. Benar-benar hanya dunia. Dia tidak percaya dengan balasan di akhirat.
Yang namanya hidup itu ya di dunia. Tidak ada hidupan di akhirat. Mereka tidak mempercayainya. Dan mereka mengharapkan kenikmatan hanya di dunia. Di dalam ayat 200 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia, dan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat, tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ayat ini yang 18 surat Al-Isra ini lebih langsung. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam. Siapa yang menginginkan hanya di dunia, kami berikan. Ada enggak orang kafir kaya? Ada yang mengatakan lebih banyak yang kaya daripada yang miskin katanya. Enggak iya? Ada enggak orang muslim yang miskin? Ada? Contohnya? Saya ngacung pertama. Ya. Saya lebih suka dikatakan orang miskin di dunia daripada dikatakan orang kaya. Kenapa yo? Kenapa lebih senang dikatakan orang miskin? Ya mong anane kaya ngono, adanya memang miskin lah, dikatakan sugih ya malah tersinggung saya. Iya. Yeah. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh, nggih. Gitu. Bayar dewek tapi. Lah ya masuk saya suruh bayarkan kan nggak mungkin toh. Ya, wong saya mau umroh sendiri aja kangelan kok. Ya. Yeah. Jadi gini, siapa yang menginginkan dunia tidak menginginkan akhirat, benar Allah beri. Sesuai dengan kadar yang dia lakukan, sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannam. Setelah dunia selesai, dia masuk ke jahanam, ke neraka jahanam. Yaslaha madhmuman madhura. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka itu dalam keadaan terhina dan madhura, terusir. Gitu. Sehingga kembali lagi kepada kita, visi misi hidup kita beda. Bahwa kalau kita hidup di dunia ini hanya sementara. Iya kan? Sementara atau selamanya? Siapa yang tidak ingin mati? Ada yang tidak ingin mati? Kita pengen kabeh loh. Ya. Pengen mati cepat ada? Bapak Ibu yang saya hormati, kita hidup sesuai dengan kodrat Allah. Bahwa dunia ini hanya untuk lewat. Satu, bahwa dunia ini hanya untuk menguji kita. Pantaskah kita masuk surga atau pantasnya kita masuk neraka? Di dalam kehidupan kita ini kan nanti dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mutmainnah namanya. Golongan mutmainnah ini sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini orang yang meninggal dunia dalam keadaan setenang-tenangnya hidup.
Artinya tidak ada ingin riak. Ayo hati-hati loh, ini penyakit yang paling berbahaya itu riak. Pengen dialem gitu. Nggih. Nek pengajian kok sing rawuh sithik moh, senenge sing akeh. Gitu. Nggih panjenengan termasuk tidak ya? Ini kan termasuk sedikit loh ini. Ini termasuk sedikit loh. Hanya berapa orang nih bisa dihitung kok. Ya. Hanya kira-kira 35 ini. Nanti yang ngantuk 6 berarti hanya tinggal gitu. Yang pertama adalah orang yang yang pertama, jangan dulu bentar. Penyakit yang pertama adalah riya. Yang paling berbahaya. Penyakit yang kedua hasad. Hasad. Gitu. Kemudian penyakit yang ketiga syirik. Kenapa kok syirik saya letakkan di nomor 3? Karena paling banyak orang itu berbuat riya. Saya riya ini angel banget soalnya. Kalau semua orang ditanya, jenengan melu pengajian ikhlas enggak? Sumpah nek ngomong ikhlas. Sumpah barang kayak ngarep. Ya. Jenengan kalau berbuat baik kepada istri ikhlas? Ya ikhlas lah. Kenapa jenengan berbuat baik kepada istri? Ya gimana istri saya apiane pol gitu. Enggak ikhlas itu namanya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang berbuat baik kepada suami karena suaminya apian, namanya enggak ikhlas. Itu hanya membalas. Gitu. Makanya ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, hati-hati tentang kosok balene. Kosok balen itu bahasa Indonesianya apa? Kebalikan. Kebalikan dari ikhlas itu riya. Ada tujuan duniawiyah. Men dialem, men diopai, men apa lagi? Gitu, nggih. Men dikatakan hebat gitu. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang yang mati syahid pun belum tentu masuk surga. Jangan lupa loh, sampai orang yang mati syahid. Saya bacakan hadisnya ya, biar panjenengan yakin gitu. Mana ya? Ini hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida. Besok yang diadili yang pertama kali adalah orang yang mati dalam keadaan mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah menunjukkan balasan bagi orang yang mati syahid. Kenikmatan-kenikmatan yang akan diterima ketika dia matinya mati syahid. Kemudian Allah berfirman, "Fama amilta fiha." Apa yang telah kamu lakukan ketika di dunia? Ditanya orang yang mati syahid tadi. Dia mengatakan, "Qataltu fika." Aku berperang karena engkau wahai Allah. Hatta stushhidtu, sehingga aku mati syahid karena engkau. Apa jawaban Allah? Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Tidak, kamu bohong. Kamu berjuang maju perang hanya agar kamu dikatakan sebagai seorang pemberani. Jari itu pemberani, pahlawan gitu. Summa umira fa sahiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memerintahkan malaikat supaya menyeret orang tadi dengan wajah di bawah
diseret dengan wajah di bawah, gimana itu? Orangnya tengkurap diseret, kemudian lemparkan ke dalam neraka. Segitu bapak-bapak ibu-ibu, orang yang mati syahid belum tentu masuk surga. Apalagi yang ngurusi pengajian. Ini orang berjuang ini. Coba aja nanti nek mutungan berarti orang ikhlas. Di organisasi kan begitu. Ada yang tahan dah bantingan, dinyek, diunekke ngopo, diarani apa. Silahkan. Saya urusannya hanya kepada Allah. Itu nanti kelihatan itu. Ada yang tidak di suatu ketika ada pengurus ini rapat tidak diundang, motong muni-muni itu. Le muni-muni nek di telepon sing krungu ming siji di grup. Iya. Ada yang semacam itu. Saya lanjutkan di hadisnya biar lengkap. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Dan kemudian yang kedua, seorang yang belajar ilmu agama fa 'allamahu, dan dia mengajarkan agama. Ini nyindir saya banget ini. Wa qara al-Qur'an, dan dia juga membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arrafaha. Dan kemudian orang itu didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipameri kenikmatan yang akan diterima kalau dia diterima oleh Allah. Qala fama fa'alta fiha. Kamu, apa yang kamu lakukan di dunia? Dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an fika. Aku telah belajar agama dan aku telah mengajarkan agama dan aku telah membaca Al-Qur'an. Apa kata Allah? Qala kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Kamu belajar ilmu dan mengajarkan ilmu agar kamu terkenal sebagai seorang alim, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang gus, sebagai seorang habib, sebagai apa lagi? Syekh dan lain sebagainya. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari'un. Dan kamu membaca Al-Qur'an suaranya bagus agar kamu terkenal dengan qari'. Hati-hati loh, ini yang suaranya bagus, yang suka membaca Al-Qur'an di acara-acara itu, bisa jadi itu jadi bumerang itu kalau hanya pengen dialem aja. Gitu. Begitu turun dari selesai membaca, turun kemudian pembawa acaranya ngalem-ngalem, banggane setengah mati. Kemudian nek pembawa acara itu wonge apiane pol, babe ngalem. Ya. Hati-hati ini panjenengan yang suaranya bagus, kalau saya aman. Saya aman. Suara saya jelek sekali. Dulu saya jujur aja, saya di pesantren pernah belajar membaca yang bagus, membaca Quran dan qiraah. Ujare saya wis apik gitu. Ketika ada tadarus di masjid menjelang 1 jam sebelum maghrib, kita sudah kumpul di masjid, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran dari apa yang dijadwal. Saya ikut ke jadwal. Ketika saya membaca itu, orang biasa banget itu, nggak ada yang komentar apapun. Kemudian teman saya mempunyai tape recorder itu, tape rekaman itu loh yang kecil itu, yang pakai kaset dulu. Saya coba, saya rekam
diri saya sendiri. Saya membaca Al-Quran, saya lakukan, saya baca, kemudian ya Allah Epol. Habis itu saya udah nggak berani lagi membaca Al-Quran dilakukan, karena tahu diri gitu. Nek suara itu lambok digurah ping 16 tetap elek. Digurah tahu nggak digurah? Iya, ya digurah itu apa namanya, biji dondong ditusuk gitu, itu digurah namanya, ya biar ledes, ya. Kemudian yang ketiga, tadi sudah. Summa umira bihi fasahiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini diperintahkan oleh malaikat, disuruh diseret dan dimasukkan dalam neraka. Itu seorang kiai loh. Itu seorang ustadz loh. Itu seorang habib, itu seorang gus. Apalagi yang bukan ustadz, bukan kiai, lebih cepat masuk neraka loh itu. Siapa? Yang bukan gus, bukan kiai, bukan ustadz siapa? Kok orang sadar teman-teman? Ya, makanya sekali lagi, tulus dan ikhlas itu modal yang luar biasa. Tanyakan terus setiap kali kita berbuat. Kenapa saya berbuat baik kepada istri? Kenapa saya berbuat baik kepada suami? Kenapa saya membiayai anak-anak saya, susah payah saya biayai? Kenapa? Kalau tujuannya adalah tujuan dunia, diberi oleh Allah, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dari sebagian manusia ada yang mengharapkan dunia saja, akhirat tidak usah difikirkan, dan dia tidak mendapatkan apapun dari akhirat. Kemudian yang ketiga, warajulun, kira-kira yang ketiga apa? Orang apa? Yang pertama orang mati syahid, yang kedua ulama, yang ketiga apa kira-kira? Orang yang ketiga adalah warajulun wasahullahu alaihi wa atahu min asnafil mal, dan orang yang mendapatkan kekayaan melimpah di dunia. Di sini ada yang punya kekayaan melimpah? Ada nggak yang sugih gitu? Ya, seandainya ada paling 1 atau 2 orang. Karena pengalaman wong sugih itu nek kon pengajian angel banget. Wong sugih itu nek kon pengajian abu atipol Pak. Mbuh kenang apa itu? Iya. Gitu. Nggih. Dari segalanya dia punya. Emas berlian punya. Uang bertumpuk-tumpuk, rumahnya sangat indah. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka kemudian dia didatangkan di hadapan Allah dan dipameri kalau balasannya nanti adalah semacam ini. Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah kamu lakukan di dunia? Orang ini menjawab, "Qala ma taraktu fi sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, Engkau telah memberikan kenikmatan rizki berupa harta yang banyak. Maka sebagaimana engkau perintahkan di dunia, aku hamba ini meninfakkan, mensedekahkan sebagian dari rizki hamba. Hamba bangun masjid, hamba bangun panti asuhan, hamba biayai anak-anak sekolah yang terlantar dan lain sebagainya. Hamba bangun rumah makan gratis. Ada yang anggota rumah makan gratis? Ada ya. Iya, jangan lupa, belum tentu orang yang di dunia api anepol itu belum tentu masuk surga.
Kalau terhalang dengan apa yang namanya riya, itu. Kemudian Allah berfirman, kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Kamu melakukan semuanya itu hanya agar kamu terkenal sebagai seorang dermawan. Faqad qila, dan itu sudah kamu terima di dunia dulu bahwa kamu disebut seorang dermawan, seorang yang apian, seorang yang lemah lembut dan sebagainya. Tsumma umira fasuhiba ala wajhihi wa udkhilan nar. Kemudian orang tadi diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kembali lagi ke intinya. Ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang benar. Kita sholat sudah 3 rakaat maghrib, benar. Tetapi apakah sholat kita diterima oleh Allah? Tergantung. Karena sholat tidak berdiri sendiri. Sholat itu menyangga semua amal ibadah kita. Kalau tidak bisa menyangga, maka sholatnya ambruk. Makanya yang namanya salat itu iqamah. Di dalam rukun Islam kan sudah dijelaskan. Yang pertama syahadat. Syahadat itu perjanjian. Asyhadu alla ilaha illallah, itu yang dimaksudkan adalah saya berjanji, saya bersumpah bahwa tiada sesembahan selain Allah. Dan saya berjanji, saya bersumpah bahwa saya hanya akan mentaati tuntunan dari satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu salat. Ada apa dengan salat? Salat itu dikatakan as-salatu ruhul Islam. Salat itu rohnya orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam kok tidak sholat, itu orang mati berjalan-jalan. Paham gak? Wong sing mati ning melaku medeni banget itu. Gak punya ruh. Gitu. Di dalam satu hadis disebutkan al-ahdu baini wa baina ummati as-shalah. Perjanjian antara aku dan umatku terletak di dalam salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia orang kafir. Bukan muslim lagi. Sudah keluar dari Islam. Makanya ulama berbeda pendapat. Ada orang Islam nggak pernah sholat kok mati, disolati apa enggak ini? Gitu. Ada yang mengatakan dia pernah syahadat atau tidak? Ya pernah, sholati. Tapi dia nggak pernah sholat, berarti kan kafir, gitu kan? Jadi silang pendapat. Panjenengan jangan sampai besok ketika mati jadi perselisihan, Iya, Mas Ahmad meninggal dunia, sholati orang, Jangan sampai semacam itu. Iya, karena harus disolati kok ora sembahyang, nek ora disolati kok syahadat, gitu kan? Iya. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah mensolati Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu dedengkotnya munafik, kepalanya munafik. Disolati, diprotes oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kenapa engkau mensolati Musailamah? Rasulullah SAW menjawab, dia bersyahadat. Gitu, dia bersyahadat. Ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Yang kedua, tadi yang pertama mengenai riya. Yang kedua yaitu hasad. Hasad itu di dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa makna.
bisa diartikan iri, dengki, benci, dendam. Itu masuk semuanya dalam hasad. Nah sekarang kita bersama-sama, kita koreksi diri bersama-sama. Ada di antara panjenengan semuanya dalam hidup ini orang yang tidak disukai? Ada yang dibenci? Ada yang masih sakit hati dengan seseorang? Hati-hati loh. Ini penyakit yang luar biasa. Kebencian, kedengkian, dendam, sakit hati, dan lain sebagainya, itu oleh setan selalu dimasukkan dalam benak kita ketika sholat. Selalu itu. Gitu. Misalnya, saya sengit banget dengan Pak Amir misalnya. Itu nanti saya takbir Allahu Akbar, kelingan Pak Amir, sengit. Ya. Dan kemudian saya membeli, orang kalau sengit itu pengen pamer. Saya membeli sepeda motor, pengen tak pamerkan Mas Amir yang di sepeda motor anyar gitu. Iya. Itu orang dengki yang semacam itu. Yeah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Sesungguhnya hasad itu memakan pahala-pahala yang pernah kita dapatkan dari Allah. Pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita, pahala pengajian kita, pahala banyak. Kama ta'kulun narul hatab. Persis seperti api makan kayu bakar. Habis tinggal abunya. Lah, apalagi kalau dia mempunyai penyakit riya plus hasad. Padahal ini teman akrab ini, riya dan hasad ini. Ini saudara sekandung ini. Riya senenge pamer dan senenge ora seneng karo wong liya, sengit karo kae, sebel karo kae, yang mangkel mat karo kae dan lain sebagainya. Bahkan mertuanya pun dibenci. Hati-hati, hati-hati. Siapa yang tidak suka dengan mertua? Siapa yang tidak suka dengan menantu? Yeah. Bahkan dengan kakak beradik pun neng-nengan. Hati-hati. Kalau ada kesalahan-kesalahan macam ini, segera dinetralkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahallahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah." Ada 3 perkara. Siapa yang bisa melakukan 3 perkara ini, maka akan dihisab, dihitung besok pada yaumul kiamah dengan hisab yang enteng, yang mudah. Wa adkhalahul jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama, ta'ati man haramak. Berbuat baik kepada orang yang tidak kau sukai. Berbuat baik kepada orang yang suka berbuat jelek kepada kita. Ini tantangan loh ini. Berbuat baik kepada orang yang suka berbuat jelek kepada kita. Sebab kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik, biasa itu. Itu biasa banget. Nggak ada istimewanya. Berbuat baik dengan orang yang suka berbuat baik dengan kita, itu sangat biasa. Tidak perlu agama Islam, tidak perlu akhlak. Orang yang bejat moralnya pun berbuat baik kepada orang yang baik. Kalau lebih kasar, wong PKI wis iso nglakoni. Lebih kasar lagi, wong kentir iso nglakoni. Jadi kalau kita hanya bisa berbuat baik pada orang yang baik, jauh
dari panggang. Jauh sekali dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan pernah memberikan beberapa contoh. Di antaranya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud di depan Ka'bah. Sujud di depan Ka'bah. Ada orang kafir menginjak tengkuknya. Diinjak tengkuk, gitok, diinjak. Sambil nantang-nantang, hei Muhammad, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Coba kau hindarkan injakan ini. Itu kalau Rasulullah SAW mau berdoa, ya Allah celakakan orang ini, sudah celaka itu. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak berdoa apa-apa. Rasulullah hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai orang itu capek menginjaknya. Pernah suatu hari Rasulullah SAW diundang oleh orang Yahudi. Mau ke pasar diundang. Muhammad, Rasulullah SAW kalau diundang kan gak pernah nengok. Kepengen diundang nengok gak? Rasulullah gak pernah nengok. Rasulullah selalu membalik badannya. Sedemikian santun Rasulullah. Dipanggil membalik dulu baru apa? Dan ketika bilang apa, cuh, wajah yang mulia beliau diludahi oleh orang yang tidak dikenal sama sekali. Kalau kita gimana? Kalau panjang ini insya Allah kira-kira mripate langsung menghadap ke bawah golek watu kan gitu. Rasulullah SAW tersenyum. Masya Allah, betapa mulia hati Rasulullah. Tersenyum. Kemudian dilapih dan iman, kemudian dilapkan ke tanah, kemudian pergi. Besok harinya diludahi lagi. Rasulullah semakin arif. Oh berarti ini ada apa-apa. Saya tidak boleh marah. Dan ternyata apa? Memang niatnya orang itu meludahi Rasul, Rasul marah. Sebab kalau sampai Rasul marah viral gitu aja. Iya, medsos langsung kerja. Gitu. Muhammad marah, Muhammad marah. Sampai hari keempat Rasulullah SAW lewat dan orang itu tidak ada. Dicari oleh Rasul. Di mana ini orang yang suka meludahi saya? Dicari, ternyata orangnya sedang sakit. Ditengok, yang pertama kali menengok, berbuat baik kepada orang yang suka berbuat jahat. Ditengok, didoakan. Pulang dari pasar dibawakan makanan. Ya kalau zaman sekarang nggak tempe kemul, gedang goreng itulah kira-kira. Ya. Dan akhirnya kemudian pada hari yang ditengok yang ketiga, orang ini kemudian nubruk kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Wahai Muhammad, kenapa orang yang menyuruh aku sudah tahu aku sakit dia tidak menengok, tapi justru yang menengok adalah orang yang aku sakiti? Siapa yang menyuruh kamu? Yang menyuruh aku adalah Abu Jahal. Tujuannya apa? Agar engkau marah, wahai Muhammad. Sekedar agar Nabi Muhammad marah aja biayanya mahal. Iya, nyuruh orang itu kan biaya mahal itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat orang ini, dipeluk orang ini, dan kemudian di telinganya dikatakan aslim, taslam. Masuk kamu ke dalam Islam, maka kamu selamat. Kemudian di telinga kanan Rasulullah SAW orang ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak dimintakan persis Rasul, tidak. Penyaran kalau diludahi orang di jalan antemo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini hanya sekedar contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Gitu. Jadi kekuatan kita itu perlu diuji. Maka
Orang yang suka berdiam diri di rumah saja itu jelek. Harus menguji diri, serawung, berteman dengan orang yang kasar, berteman dengan orang yang lemah lembut, berteman dengan orang yang suka menfitnah, berteman, banyak teman-teman yang beraneka macam ragamnya itu. Sehingga akhirnya kita kuat bisa melaksanakan perintah-perintah Rasulullah. Wa ta'fu man dzalamak. Yang kedua, dan maafkanlah orang yang pernah mendolimi kamu. Ada di antara panjenengan yang pernah didolimi orang? Saya beberapa kali didolimi orang. Alhamdulillah sudah selesai semuanya, dan ternyata selesainya dengan kelembutan dan koreksi diri. Pengen masalah panjenengan selesai? Katakan aku yang salah, maka selesai masalah. Tapi begitu dia yang salah, masalah tidak akan selesai. Panjenengan kecopetan 300.000, katakan saya yang salah, saya yang lengah. Bukan copet itu tidak disalahkan aja memang sudah salah. Ya, apalagi nyalahke mikro nih, saya meneh, gitu. 3-4 bulan setelah kecopetan lihat, nah gue kayak mikro nih gue yakin gue persis gue, masih terus saja terngiang-ngiang masalahnya. Tapi kalau saya yang salah, ditipu orang, jangan menyalahkan yang nipu. Penipu itu memang salah. Tapi cari siapa yang paling salah. Yang paling salah adalah diri kita. Kenapa kita lengah? Kenapa bisa ditipu? Kenapa bisa dapusi? Dan lain sebagainya. Dengan suami istri, istri kok berbuat salah, koreksi diri. Jangan suka menyalah-nyalahkan. Karena di dunia ini tidak ada istri salah disalahkan, mau disalahkan. Solang, tidak ada istri yang berbuat salah mau disalahkan. Dan jangan lupa, tidak ada suami berbuat salah kok mau disalahkan. Ya, kenapa ya sebabnya? Sebab yang menyalahkan juga tukang salah. Makanya ketika seorang suami, Bu Desi pergi, istri dengan tenang, Allah jangan beho, malah lebih banyak lagi kata-katanya, dan diomeli lebih banyak, dan akhirnya suami diam. Diam bukan berarti kalah, tapi diam adalah sedang berpikir, bojone yang kaya ngono teman, gitu. Makanya ada pepatah mengatakan, pepatah bukan ungkapan. Suami itu kalau dimarahi sekali diam, 2 kali diam, 3 kali berpikir, 4 kali ketemu pikiran, 5 kali jolno wae poyokan gitu. Ya, tapi ini tadi pepatah loh ya, bukan ungkapan, beda. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu, waktunya sudah habis ini. Jam berapa sekarang? Saya jangan melebihi waktu, nggak boleh. Oh, 4 menit lagi, masih ada 4 jam ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita koreksi diri. Orang yang bertakwa adalah orang yang mengoreksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Kalau ada yang hadis mengatakan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari kemarin gimana ungkapannya? Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan kemarin harus lebih buruk daripada hari ini. Kan gitu toh?
Lah ya kalau hari ini lebih baik berarti kemarin lebih buruk. Ya. Kita harus berkembang. Jangan menjadi manusia statis. Harus bergerak terus. Harus bertanya-tanya kebaikan apa yang harus saya lakukan. Maka setiap kali berhadapan dengan istri, berhadapan dengan suami, bertakwalah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semuanya dalam keadaan apapun, berhadapan dengan siapapun, waktu kapanpun, dimanapun, itu kita bertakwa. Bukan bertakwanya ini dong lagi sholat, ketok takwa. Ini lagi dagang kayak apa? Leo ada kan seorang sholatnya tertib, zikirnya banyak, sedekahnya banyak, tapi nek dagang campur aduk antara ngapusi dan jujur, gitu. Orang-orang sing takon jawab. Ini pinten Pak regane Pak niki kawan dosa. Mboten 3 dosa mohon lah, mboten kulaane dereng dugi. Sapa sing takon? Kan gitu. Kulaane dereng dugi. Kan gak ada orang yang bertanya kulaan, gak usah disebutkan. Nanti bohong. Kulaane wing 22 kok. Dinyang 30 sebati 8.000 gitu ya. Iya. Le ngomong kulaane ro, kulaane niki mon kulaane pun kawan dosa 6 ngapusi kok. Nah, kemudian akhirnya transaksi jadi disebabkan karena hapus-hapusan, maka keuntungan 20.000, 30.000 itu namanya rezeki halal. Antara haram dan halal. Tanda tanya itu namanya syubhat. Orang yang bermain syubhat akhirnya waqa'a fil haram karra'i yarhal hima yushiku ayyaqa fiha. Persis seperti pengembala kambing yang mengembalakan di tanah milik raja, sudah ditulisi tempat gembalaan raja, dilarang mengembalakan di sekitar gembalaan ini. Siapa yang membalakan dan kambingnya masuk ke dalam maka disita atau dibunuh. Di dalam hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa haram itu tempat gembalaan raja. Dekatnya namanya mustabihat. Faman waqa'a fi syubhat, siapa yang suka bermain dengan syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus ke dalam barang yang haram. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira ini pelajaran kita malam hari ini. Saya kira kita cukupkan karena ini sekarang jam berapa sekarang? 19.24. Salat Isya berapa menit? Ya, salat Isya, kemudian saya nanti biasa jam 8 kurang sedikit ada pengajian lagi, makanya saya tidak bisa meneruskan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Bapak sekalian dan Ibu yang saya hormati, nggak ada pertanyaan lah, nggak usah bertanya lah. Demikian pelajaran yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf, saya belum fit betul, saya masih geliyeng-geliyeng bahasanya, dan masih ada batuk-batuknya. Istri saya malahan suaranya nggak keluar, ngeses itu, apa gitu. Ya, alhamdulillah saya masih bisa bersuara. Ada salah mohon maaf, nasru minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa tadi membuka karena nggak ada pembawa acara, saya lupa. Mari kita tutup dengan bersama baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.